Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jamu waktu pakai istilah nongkrong di masjid, dihujat rame-rame. Nongkrong di masjid, nongkrong warung kopi. Dan tanyang bawanya, majelisnya untuk bahasa. Majelis, ya bahasa Indonesia, panena majelis bahasa Indonesia. Majelisnya bahasa Arab yang di Indonesia kan. Dalam bahasa Indonesia, majelisnya adalah berkumpul. Bahasa anak muda, nongkrong, kopdar. Jadi nongkrong di masjid, bahasa zaman dulu atau bahasa senior-senior kita adalah bermajelis di masjid. Sama, cuman beda terjemah. Maka Ji, Lun merasa sangat bahagia, sangat bangga, dan pasti Ji sangat merasa terhormat diberi kesempatan untuk silaturahim dengan anak-anak muda Banda Aceh, Aceh Raya, dan seluruh kawasan Aceh yang yang dari Takengon, Buno ya kan? Nah, yang dari Takengon, wes, yang dari Tapak Tuan, nah yang dari Sabang, nah yang dari Los Mawe. Oke, Nyona satu pertanyaan kayaknya lebih banyak nih yang akan jawab. Nah yang jomblo, Aci langsung foto screenshot aja lah ya. Oh banyak yang perempuan ya Ustaz? Nyamblahnya menang tapi langsung to the point deh insya Allah. Awalnya anak le marit tapi take action. Yang belahnya apa? Memancing kan? Memancing di TikTok kan pakai angkat tanganmu besti ya. Jadi malamnya adalah salah satu bentuk kolaborasi pemuda Aceh. Karena ternyata akhir-akhir ini kita melihat sebuah fenomena, banyak banget pemuda Aceh itu yang eksis di level nasional. Lihat, dari berbagai macam bidang entertain, zaman Bang Tompi ya, lulusan modal bangsa. Kemudian muncul imam muda Ustadz Muzamil Hasbala, muncul aktor Syakir Daulay, muncul aktor senior juga Tengku Wisnu. Lihat orang-orang Aceh, terutama anak-anak muda yang eksis dan memberikan inspirasi positif sampai ke seluruh Indonesia. Dan bahkan kita tahu, putra daerah Aceh untuk yang pertama kali dan mungkin saat ini satu-satunya yang menjuarai musabaqah tingkat internasional di Turki dan membaca Al-Quran di Masjid Hagia Sophia, Ustadz Takdir Fariza. Lun berdoa, ya Allah, mudah-mudahan lun jadi imam Masjid Hagia Sophia. Jadi umrah plus Turki. Alhamdulillah doa terkabul menjadi imam Masjid Hagia Sophia dengan makmum jamaah umroh. Terkabul ya, terkabul. Walaupun hana sekeren Ustadz Takdir, presiden yang dengar bacaan Al-Quran kayaknya. Jabat tangan dengan Erdogan, keliling Turki, londanyang nanjak kena, kali Ustadz, nanjak kena, nak kali Ustadz, mandro Ustadz, nanjak, hana. Artinya, orang Acehnya hebat-hebat. Tampil di level nasional, internasional, karena memang kita punya darah para pejuang, darah kesatria, darah para raja. Nyampe dua nayong. Darah para raja, di dalam aliran darah tubuh kita semua. Darah pejuang ada di dalam tubuh kita semua. Artinya kita itu memang ditakdirkan untuk tampil. Kita ditakdirkan untuk tampil. Maka jangan pernah kita merasa bahwa kita nggak layak untuk itu. Jangan kita pernah merasa bahwa kita kayaknya nggak punya kesempatan untuk kayak gitu. Kita tuh ditakdirkan untuk tampil, memimpin, dan menginspirasi sejak zaman dulu sampai sekarang. Tuh, bukalah buku-buku sejarah Iskandar Muda, Tengku Umar, dan lain-lain. Kiban
Orang Acehnya selalu tampil dan menentukan hal-hal besar dalam perjalanan bangsa, dalam perjalanan umat, dalam perjalanan dakwah, dalam perjalanan hal-hal yang besar dalam peradaban Islam. Orang Aceh. Walaupun kita memulainya dari nol bahkan dari minus, hana masalah. Nyo cerita bacur, curhat lah ibaratnya. Karena baik serius-serius malamnya udah pegat acara curhat. Karena biasa aja jamaah DM lon, WA curhatnya, watenya kesempatan lon yang curhat berjamaah. Lon zaman mulai karir manggung. Usia gelah buat SD. Watenya tinggal mantang di dalam temen. Lom banjir lom baca Qurannya gelah buat SD sih. Karena hana to yang penuh, jadi hana belajar Al-Quran. Yang lu dapat tentang belajar Al-Qurannya adalah maklum ke perno kakak. Lu sebelah, lu dengar, nyo mate, nyo kai ko je mate. Wah, baca Quran membunuh. Yang lu dengar tentang baca Quran, cara bertarung ya. Yang nyo ipoh, yang je mate. Oh man, yo ada baca Quran lagi yang cara. Lu dengar, gara-gara lu sering dalam dengarnya dan antara dengar dan jaga, akhirnya muncullah theater of mind. Wah, nun memukul kof. Akhirnya kofnya matinya kok kematian, padahal pakai calon. Wah, mati hidup pukul memukul. Akhirnya hana baca Quran, hana belajar Al-Quran sampai gelah SD kurang lebih. Gelah SD suatu sore leun iseng. Hana yu lema, hana soyang yu, pokoknya iseng undang azan di dalam rumah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hana hayu lagi usah takbir. Balon azan, qadarullah, lewatlah seorang yang insya Allah akan sangat berjasa dalam hidup lun. Lun hayaganya kan ustaz tapi bang karena saking akrab. Lewatlah seorang tokoh, seorang guru ngaji di depan rumah, gedengar nyanso azan, golong waktu azan kayak azan. Bang gedengar leganya kita mengaju kita yang mbak lon, kak nyanso yang azan, oh nyan anak lon, oh ni me de menasah, ni me de balai bet, balung pernah bet, sang nyo na potensi kayaknya. Akhirnya le mak lon dia intara juga deh, balai bet dalam temen barat, nyebrang dikit ya. Wadah ajak kenal, baru seminggu lon diajarkan inan kagak jauh mic, pakai mic je. Karena wadahnya yang jet mat mic hanya orang-orang tertentu. Jadi mau kagak jauh micnya berarti ya sesuatu. Seminggu kejauh mic, hana pakai nunipo kof hana. Langsung baca Quran Raya bahasa jamu na. Nah Quran ubud, nah Quran Raya, yang Quran ubud ledak poh-pohan. Quran Raya langsung aja Al-Fatihah, Alif Lam Mim dan wadahnya yang penuh langsung yas'alunaka 'anil anfal. Makro standar ya, basic ya. Yas'alunaka ya. Banyak-banyak dah. Kapan sih soalnya. Linyan kak seminggu ke Jumat akhirnya tampil. Maklun biasa aja gedengar dari rumah karena suara soundnya kan sampai rumah. Gedengar sambil masak, gedengar pada dah rumah. Evaluasi dan istilahnya dimarahi ya, dikoreksi ya. Bang, pakai lagi yang kebaca Quran. Oh, yang salah. Yang bunuh hurufnya, yang bunuh iramanya, hanapa agaknya. Setuju. Jadi pelatih utama lon adalah mak ya rumah. Pokoknya tinggal menyoka baca, bayati, bek lagi yang le. Oh jik mak, mangkiman cara mak aja praktekkan. Pokoknya bek lagi yang. Pokoknya bek lagi yang. Kiban yang lagi je. Minta ide kiban cara je. Tinggal wadah mak lon mat mic, jangan lo bayangkan mak dengar. Nyong mak dengar magonya dengar. Tarik aja bertiga. Bismillah, wah tewanya mantap dah bang, mantap. Alhamdulillah, lihatnya lepas 2 bulan tu agak dua ikutlah musabakah Fontat. Mantap ubud di Ketapang, masjid yang perempatannya Ketapang. Benar masjid Al-Fitrah. Ikut ini pelatih lo nanya Ustaz Uin, Bang Uin lo manggil Ustaz Fakhri. Gaknya menyolon tampil, gaknya yang bengeh.
Nyonya anak juara, yang juri-jurinya yang ku Bandung ke marahi, ku hampuk Bandung. Hampuk. Lupa kita istilah-istilah gitu ya. Maaf ya kalau agak kasar ya. Sebetulnya sih pengen lembut, cuma kayak lupa istilah-istilah yang santun. Hampuk aja Bandung. Pokoknya harus juara ya di titik-titik-titiknya. Siapa nama Ustaz? Hanan Ataki. Bebe-bebe secret identity. Tikula inan di SD 75 amandemen. Damang tikula, dalam kelasnya dia yang paling ubud. Yalah era-era ngangan. Nah yang perenang, nah yang petarung, nah yang mungkin badan ji tegak kayaknya, wadah dan langlah kenang buli. Ipah gede. Wah. Akhirnya gara-gara bayi di Pelun juara musabaqah tingkat kecamatan, hormat mendoa ya. Hormat hai dijut leng sentuh Al-Qur'an. Syafaat dari Al-Qur'an. Alhamdulillah ikut musabaqah tingkat kecamatan, kabupaten, wadahnya di Indrapuri kabupaten. Dari Kota Madia akhirnya jabat acara yuk, akhirnya ke Indrapuri, alhamdulillah juara sih, walaupun salah jali lah anak dengar jurinya. Salah jali juara, luar biasa. Kamu mau tron dari panggung, ukli. Bahkan karena kayak hana mungkin juara, karena juara, karena bengeh bak mak rumah. Bang, Pak setoran. Jadi ayah lun seorang tukang pangkas di Setui. Ibu rumah tangga. Rumah kita nih kontraktor sejati. Rumah kita banyak. Setiap tahun bahkan 6 bulan sekali pindah rumah. Lebih tepatnya diusir. Karena Aida Bayu sewa diusir. Ganti dengan TV, hantipnya Bu. Oh TV hantip, hanali radio sih, hana tepuna yang nasi tarung, hantip sih Bu. Akhirnya pindah. Pernah tinggal di satu rumah di daerah teman agak-agak di Lampuh menan. Karena rumahnya sederhana, ada dinding di atasnya, nggak ada dinding di bawah. Waktu Malang kita mang apa? Bu ya? Bukan? Tapi astagfirullah. Ini kayak buka kartu semua nih malam ini. Tolong jangan ada yang live ya. Saya harus menjaga personal branding di Jawa ya. Di Jawa, jaim aja udah berapa. Nyai no baik lah, nggak mandang kan. Jadi santai mandang nayo. Damang bui rumah. Tengah ada ya karena bui daki. Oh mayo bui lah. Anak jelas nggak hidup kan? Jadi hidup kita nggak jelas. Nah, karena jelas. Akhirnya pindah Wajun. Sampai le SMA mentang di Ajun, sampai jauh mesin mentang di Ajun, dan alhamdulillah ikut musabaqah kabupaten, provinsi, dan provinsi juara 2. Karena saya tampil serak. Wadah saya good, wadah tampil kan serak. Bahkan serak, stres. Wah gimana nggak juaranya, terbeban. Karena nyuana juara, kadang mbak ma harus juara, ini harus juara nih. Pas tampil serak, yang juara 1 nganlon Ustadz Jafar dari Tapatuan. Juara 1 dia, saya juara 2. Bukan 5 lon, karena mungkin kah juara 2. Yang kata lah jurinya. Mama saya itu motivator sejati tuh. Pokoknya yang kata lah juri. Nyoku usahakan, gimana cara jika hari ikut seleksi ulang, mengenai nasional. Datang dia ke pendopo gubernur, Pak Syamsuddin Mahmud almarhum. Datang ngantri pengen ketemu gubernur, Pak pokoknya anak saya pengen dites lagi karena saya yakin dia lebih bagus bacanya nih. Akhirnya lobby. Oke, khusus untuk cabang anak-anak tilawah ulangi perjuangan ibu saya. Ini adalah modal hidup saya, fight. Pegawai maklum pun menyoka grop berpatah, mana basah, bek tanggung, habisin, pol totalitas. Oh benar mah, dicontohin sama ibu saya. Pokoknya berjuang dulu, tes lagi nih. Tes waktu itu di Gece kita TC khusus cabang saya, diam-diam kita ulangi. Nggak diumumkan ke yang lain, takut ada yang cemburu. Kan harusnya adil ya.
khusus cabang saya diulangi, tes lagi nih. Pas tes datang Dewan Hakim dari Jakarta, Ustadz Muhajir, Ustadz Said Ashiri, Ustadz Agil, Munawar. Pas datang dites, semuanya sepakat saya naik ke nasional. Kali malam aku buka dari awal, bukan yang juara. Oke, naik nasional. Leng karena suaranya rentan, jadi sampai kepegat na jenis jamu daun-daunan yang ke pegat lemak lon sebelum tampil. Katanya aturan dari kafilah Aceh hanjek me urang tuha, hanjek me pendamping karena pendamping dan dari dewan kafilah. Malum gelobi, kibancara lun jatuh ke Riau bukan baru, walaupun lun di jalan, di halaman hotel, karena masalah yang penting lun truk deh. Akhirnya karena lobby maklum dipegang oleh panitia, oke, drone jet dampingi ane drone dengan satu syarat, dia harus juara. Menyuana juara nih payah bayu mandung biaya operasional, transportasi, hotel dan segala macam. Maklum dengan pede mengatakan, insya Allah dia juara. Ngeri lah mah. Insya Allah si juara gue malu. Wah, kibancara juara nasional, kaum provinsi kabupaten nasional. Nah orang lain yang lebih agak yang bet daripada nayo. Jawa Barat, Medan, Pelong, Hayayura yang wajib bet. Hadi insya Allah juara. Wadah lombet karena lon terbeban sedih lombet. Akhirnya karena lombet sedih, juri-juri sedih mandung. Pegang oleh Ustadz Said Ashiri, nawadanya Muammar Zadati. Bukan Muammar Zadati. Ini baru pertama saya lihat anak kecil baca Quran, jurinya nangis. Mereka pikir karena saking bagusnya, bukan, terbawa suasana. Nih kalau nggak juara, mama nih harus bayar. Ini banyak utang nih kalau kayak gini caranya. Utang kemarin aja belum dibayar. Akhirnya karena terbeban, sedih ngajinya. Waktu itu surat An-Nisa, Mudzabdzabina baina dzalik. Alhamdulillah juara 1 nasional. Dapat beasiswa. Ustadz Amri bengeh. Nyanjing nyoi tes tang hana lulu. Bukan lagi Ustadz Amri. Alhamdulillah karena jalur musabaqah dikasih beasiswa. Masuklah, jadilah kawannya Ustadz Amri. Jadi kawannya Ustadz Fadilah, jadi kawannya Ustadz Abu Huzaifah dan banyak lagi ustadz-ustadz kita di sini. Belajar di Rul Islam, tampil dari mulai qori anak-anak 1 juz, 5 juz, tingkat remaja, dulu tampil di Baitur Rahman. Dari nol banget sampai akhirnya berangkat ke Mesir, tes nggak lulus lagi. Emang kayak nasib. Selalu nggak lulus dulu awalnya, tapi anda lulus sih ulinya. Awalnya nggak lulus juga nih, Ustadz Amri lulus, Ustadz Ivan lulus, mereka lulus beasiswa ke Mesir, saya nggak lulus. Yuk kibancara, bukan emang pokoknya biar kaduk ini. Banyak aja juga deh. Waduh kibancara, minta proposal karena modal habis ya. Akhirnya minta proposal dari satu kantor lain jak ngaki karena hana jangankan mobil, motor aja, tuh motor ini. Honda, merek ya, jangan motornya merek. Honda aja nggak punya, sepeda cuma satu punya bapak. Jadi kemana-mana naik sepeda berdua sama bapak, di belakang saya ngaji. Bapak santai, saya belakang ngaji. A'udzubillahi minas. Pas sampai di ajun, Shadaqallahul azim. Setiap hari latihannya di atas sepeda. Udah karena nggak ada kendaraan. Jadi kalau saya ke pasar, zaman mandang nena. Pasar Aceh, anda kan? Dari ajun pasar Aceh, labi-labi ngemak, syarat cipu, kabeh kaduk bang. Udah SMP nggak boleh duduk, kebayang nggak berdirinya gimana tuh? Dalam labi-labi, kabeh kaduk bang, pakai mak, hai wayu. Jadi saya naik labi-labi harus berdiri, gimana caranya? Biar mama nggak bayar. Waktu turun, kak, hante mau kak, aneh lu anak hidup. Itu luar biasanya ibu saya almarhumah yang meninggal waktu tsunami. Makanya saya setiap tahun kenapa pulang ingin ziarah kubur, dikuburkan secara massal di dekat bandara. Buat saya beliau inspirasi, motivator yang luar biasa. Jadi karena nggak ada kendaraan, nggak ada apa-apa, nggak punya modal, kita orang miskin banget, mau berangkat ke Mesir. Saya pokoknya harus sampai ke Mesir. Gue pegang lagi gue relun. Padanya agak-agak ragu cut. Berangkat pehan, pegang lagi gue relun. Hanan, tapi panggilnya kan Hana wadanya. Nggak lah pokoknya. Panggilan khusus. Hai. Hai gang, benar. Nyodanya wadanya.
Allah di Indonesia, Allah di Aceh dengan Allah di Mesir sama bukan? Sama Ustaz. Yang biron bu di Aceh tuh Allah. Yang jokron keluarga di Aceh tuh Allah. Berarti Allah yang samanya sip yang akan memberikan kamu makan, keluarga dan segala kebutuhan kamu di Mesir. Allahnya sama. Wah, ini modal besar nih. Allah di Aceh dengan Allah di Mesir sama. Wah, bismillah. Berangkat aja. Padahal lon berangkat dengan Ustaz Sabrizal dan Ustaz Said. Nah beberapa ngan lon hana modal. Lon hana pegawainya hana mempeng. Transit Malaysia. Truk Malaysia ka bukan? Kade. Kade kan? Truk Malaysia kade. Awalnya pakai baju bu Malaysia di bandara. Baju bu. Ya aju. Ja baju bu ja aju. Wadah baju bu. Ya gimana? Kau pakai air tekan ya. Buka, hanya anak buka dolar loh. Padahal sih anak namanya dolar ya, anak namanya rupiah. No, berangkat ke Mesir. Gimana dari Mesir? Insya Allah Allahnya sama. Roh ke dari Mesir, biasa aja. Karena pakai visa turis kita yang hok aja. Menyok ke sebagai turis biasanya periksa paduk peng segala macam. Lu buka aja Al Azhar. Padahal anak golong daftar di Al Azhar, langsung lewat aja. Sedangkan ngan lu yang tahu itu yang paduk ke mepeng. $1,000, oh masuk. Lu naik yang peng, karena di bukan peng. Lewat. Alhamdulillah di bandara disambut sama Ustaz Amri, Ustaz Ifan, Ustaz Abu Huzaifah, dibawa ke asrama mereka, tinggal di situ. Wah hebat nih mereka di sini ya, udah kuliah 2 bulan saya baru datang, selalu terlambat. Tapi insya Allah pulang duluan. Bukan karena sukses, nggak sanggup kita belajar lama-lama ya. Ustaz Amri orangnya tekun, baca buku dari pagi sampai malam. Ustaz Anto baca buku, bangun tidur lagi, buku tuh. Dipegang buku kayak gini, tidur. Bangun dari tidur, baca lagi. Itu Ustaz Abu Huzaifah, keren banget, ahli buku. Ustaz Amri, kalau udah baca buku, saya suka iseng, gangguin. Hai, apa lihat ikra. Dia baca aja dia buku, nggak mau didistract. Saya kan suka isengin teman-teman, jadi kamar saya tuh kamar entertain. Kalau mereka udah suntuk baca buku, datang ke kamar saya. Ngobrol segala macam. Alhamdulillah awalnya istiqomah belajar sampai S2, S3 dengan nilai yang luar biasa, cum laude, ma'at-taba, bisyaraf dan seterusnya. Lalu LC, nyo sampai ada balik juga. Hanase ya. Di Mesir nikah ile karena nyan life goals ya. Pada jak kuliah hana pasangan ya. Yang paling penting punya pasangan. Bek jomblo leo. Payah nak nikah ju. Nah orang Jawa ini, tanya Mbak Haji. Berkata mau nikah? Hah? Kok modal? Modal. Insya Allah Allah yang akan mudahkan. Modal? Kata libatkan Allah, hana yang juk masalah. Bere mandu. Oh iya, telepon cuma. Juk HP telepon. Pakai HP Haji. Teleponnya beliau Jawa. Ibu saya perkenalkan diri ya. Kemudian insya Allah saya pengen melamar anak ibu. Oh iya gimana anaknya? Dia sih oke. Langsung aja mewakili aja. Alhamdulillah setuju berangkat. Dia ketemu sebetulnya. Temu saya tenaga musimanah haji. Dipilih di mahasiswa Aceh yang ada di Kairo. Setahun cuma dapat jatah kurang lebih 5 orang dapat jatah dari sekian puluh orang yang punya kesempatan. Diundi. Undi yang pertama Hana Nanlun. Wah Hana jadi menikah. Undian kedua Hana Nanlun, undian ketiga Hana Nanlun, undian keempat Hana Nanlun. Wah, benar nggak jadi nikah nih. Pokoknya kalau nggak jadi tenaga musliman nggak jadi nikah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya Allah mudahkan. Undian kelima, ya itu Nanlun titik-titiknya. Sinyan, Sinyan binyan. Iya, oh alhamdulillah berangkat tembus nikah di Mekah. Nikah di Mekah. Padahal terjadi musibah tsunami 2000 terjadi musibah tsunami. Selang sebelum musibah tsunami, Allah ambil mak lon, Allah ambil kakak lon, diajun habis mandu rumah, Allah ganti dengan keluarga baru. Sebelum lenyap menikah, istri dia di Mesir, nikah di Mekah, kan ada masalah? Aman. Nikah aja. Qadarullah calon mertua haji donyan diatur oleh Allah dengan pengaturan yang terbaik. Nikah, saya terima nikahnya Fulana bintu Fulana dan seterusnya dengan mahar sekian. Udah selesai nikah telepon. Kita udah halal loh.
Dia bisa apa sih? Jadi abis nikah LDRan, watanya handphone menteng Nokia hitam putih ya. Awalnya kayak pakai Nokia Naruto yang hayu-hayu lah pokoknya. Lo menteng yang hitam putih yang warna abunya. Pakai SMS, hana WA, hana Instagram, hana TikTok, hana angkat tanganmu besti, hana. Menteng Nokia. Gimana malam ini? Kan udah halal kan? Kamu pakai baju apa? Aku lagi pakai baju abayamu, aku ganti. Wah, seru lah pokoknya. Baik, lanjut nih, tayang gimana? Alhamdulillah mudah. Wow, modal nikah temus. Tapi karena tahu tinggal rumah ro kan lagi awen tinggal bareng-bareng Ustaz Amri karena patungan di kos-kosannya tinggal rumah ro agak mahal. Karena mahal sekitar 6 bulan habis modal. Ban habis modal, wikirnya kibampak nak minta modal. Di Mesir pernah jualan bakso. Jadi ayat cintanya tak alami nih. Ustaz Amri lah saksi. Ustaz Izwar ini saksi ya. Bublo bakso, nah kakak leteng lon jago buka bakso. Ustaz Awal Zikri. Lo buka apa Ustaz Awal Zikri? Lo buka juga bakso bang. Bano yang bublo. Untuk drone itu 20%, lo kurang 20%. Bagi 50. Oh ya, buka ikannya. Lo bublo bakso kan ke orang Indonesia, ke orang Malaysia, mahasiswi Mesir yang dari Malaysia. Bahkan awak Malaysia hanya dibedakan mana bakso yang enak, mana yang nggak enak. Ya orang Indonesia kan lo bakso ini kan. Ya karena orang Malaysia, mana enak? Pak Cik, ini enak Pak Cik. Datang. Kalau Mak Cik yang datang, Mak Cik, Assalamualaikum, tak balas dosa. Akhirnya mau Pak Cik yang blok, kajuk juga bakso lebo. Nyo Mak Cik, kajuk aja lebo. Beda. Akhirnya bakso untung besar, alhamdulillah watanya. Jualan dolar keliling. Wah, ini yang pesan dolar, ini baru bantuan dan segala macam. Ikhtiar. Waktu kali menikah, kan anak agaknya le. Akhirnya habis modal, gimana cara bertahan hidup di Mesir? Karena istri lo kemacu S2. Ganyan yang cok S2, Tiburo, saya nganterin dia ke kampus, naik tram tengah kota. Jadi kayak apa? Kayak film 99 Cahaya di Langit Eropa gitu ya. Naik tram, pas dia mau naik ke atas, pegangin, jongkok, jadikan lutut sebagai pijakan. Anak kayaknya. Terlalu keren ya. Namanya juga di drama sih, biar ada theater of mind, ada fiksi dikit. Naik, tapi pegangan tangan ya, naik ke atas tram, kita di dalam tram ngobrol-ngobrol sampai dia ke kampus, turun, saya antar ke kampus, masuk ke kampus Akhawat, saya lanjut keliling di Ramsis, di Tahrir. Tugas saya keliling-keliling, duduk di kafe, santai-santai, nunggu istri pulang ya kan. Pas dia pulang jemput lagi, saya nggak mau ambil S2, dia yang ambil S2. Tapi duit habis, saya nggak ngomong ke istri, duit kita menipis nih. Alhamdulillah di Mesir waktu itu ada perlombaan acara di TV, Fajar TV dan Iqra TV. Nama acaranya tuh Mizmar Az-Zahabi, seruling emas. Itu audisi baca Al-Quran di TV. Ikut saya nih bersama Ustaz Ivan, beberapa orang. Dari sekian ratus peserta ada orang Mesir yang suaranya bagus-bagus. Kita masuk 10 besar. Setelah 10 besar, kita masuk di antara 5 besar. 5 besar kita masuk 3 besar. 3 besar kita masuk yang pertama, akhirnya dikasih acara di TV 20 episode. Alhamdulillah bertahan lagi 6 bulan. Syafaat Al-Quran. Yang penting berani dulu aja. Udah selesai, udah habis modal, pulanglah. Sampai pulang, masih di Jawa Timur. Memang ini dari awal ke eksis di Aceh, Kampung Road ya. Luwu Aceh. Tamat kerja, ngajar, hana yang terima. Nasib ya. Alasan standar, nyo le gure daripada murid. Oh ya. Nyo golai buka peluang. Nyo aja. Akhirnya hana terima. Sekitar 10 bulan lah ino. Keliling-keliling, beca, labi-labi, tapi hana dang le kagadu ya. Karena modal bacur, aduh rupiah. Karena hana keterima ngana di Banda Aceh, terpaksa balik lagi ke Jawa. Di Surabaya. Leng bukan tipe akademisi, jadi jaring yang cocok dengan akademik, jadi selalu kurang berhasil. Dan bukan tipe seorang pembicara ataupun orator, tapi tipe programmer. Karena Leng pernah tes psikologi, tipenya thinking extrovert. Jadi thinking, banyak berpikir dan memprogram, membuat sistem, yang tipe Leng.
Akhirnya wadah di Jawa Timur, lembaga aja sebuah sistem, lembaga Cikula yang Gino termasuk sekolah terbesar di Jawa Timur. Founder. Alhamdulillah istri terima ngajar di Al Imarat Bandung, hijrah kita ke Bandung. Di Bandung, lamar-lamar kerja sih, hana yang terima. Memang begitu pengaturan Allah. Karena nggak diterima ngajar, akhirnya harus survive. Lembaga buku, coba penerbit, hana yang terbitkan. Pegang buku. Mencipta legenda pribadi, kisah hidup saya pribadi. Bikin buku tentang mentadaburi Al-Quran, the powerful of Al-Quran dan segala macam. Nggak ada yang diterbitin. Alasan mereka ini itu dan segala macam. Ya udah, kalau kalian nggak terbitin, balikin naskahnya. Saya terbitin sendiri, cetak sendiri, terbitin sendiri, penulis sendiri, editor sendiri, layouter sendiri semuanya. Nggak sanggup bayar orang, bukan karena hebat. Udah selesai cetak, jualnya kemana? Kirim ke Aceh. Waktu itu baru ketahuan tadi ada buku saya masih belum dijualin nih di Banda Aceh. Entah dari tahun berapa itu. Kirim ke Aceh, kirim ke Lampung, kirim ke Kalimantan, bikin exhibition, bikin pameran buku, bikin X-banner sendiri, cetak X-banner. Pas ada pameran buku, saya antarin buku pakai motor sendiri, pakai kertas kardus rokok kayak gitu, turunin ngangkat sendiri, tapi pakai tutup biar nggak kelihatan bahwa ini penulisnya. Setelah udah keringatan, ganti baju berdiri di sebelah X-banner. Di X-banner itu foto saya yang paling gede. Susun buku yang melingkar, twister, yang segala macam yang menarik, berdiri di sebelah X-banner. Kalau ada yang nanya, Mas ini yang nulis siapa? Saya Mbak. Oh iya, tanda tangan. Wih, mulai jadi artis tuh. Tanda tangan. Alhamdulillah percetakan dan penerbitan ramai ini. Nambah. Akhirnya, wah udah bagus nih percetakan penerbitan. Nama usaha yang lain. Waktu itu bikin cabang pulsa. Di Bandung itu dulu saya punya 60 cabang pulsa. Jadi bikin usaha pulsa, jual pulsa keliling, ada 60 cabang. Nanti setiap malam saya datang satu-satu untuk ngumpulin dan ngisi lagi. 60 cabang pulsa berhasil, nambah, jual beli mobil. Karena memang senang dengan otomotif ya, beli mobil, jual. Udah sukses lagi main properti, tapi nggak sampai bikin klaster. Beli satu, benerin, jual. Beli satu, benerin, jual. Kenapa nggak bisa berkembang? Ada satu prinsip yang saya pegang, saya nggak mau pakai riba. Mending saya santai-santai aja deh. Daripada saya ngejar nih, menjam dulu ke bank, kemudian nanti bikin klaster, nanti mereka akan cicil ke bank segala macam. Enggak. Saya tahu cara itu, tapi saya nggak mau pakai. Udah, mending santai aja. Alhamdulillah Allah mudahkan sampai udah settle usahanya. Waktu itulah saya berpikir, saya nggak bisa hidup kayak gini-gini aja. Masa saya jauh-jauh kuliah ke Mesir, jadi hanya jualan. Saya harus mengamalkan ilmu saya. Bikinlah movement pemuda hijrah. Bareng dengan Muzammil dulu ngaji bareng di rumah. Datang ya Muzammil ke rumah, bareng teman-teman anak-anak ITB, UPI, datang ke rumah belajar. Azan Al-Aqsa, azan Madinah. Karena saya nggak suka memvariasikan yang baru, saya ambil aja Aqsa gini, cara azannya Madinah begini. Kita belajar bareng, akhirnya Muzammil naik. Kemudian setelah Muzammil saya naik di sosial media, ramai dakwah itu kemudian tersebar di seluruh Indonesia sebagai dakwah tren anak muda. Apa pesan moral yang saya pengen sampaikan ke teman-teman? Ini bukan tentang saya, ini tentang sebuah perjuangan. Bahwa kalian jangan berkecil hati untuk menjadi seseorang yang besar. Karena banyak orang besar itu memulai bahkan bukan dari nol, tetapi dari minus, dari krisis, dari musibah mereka bangkit. Bukan dari modal yang besar. Siapapun kita, siapapun kalian anak muda Aceh, bermimpilah sebesar mungkin, bercita-citalah setinggi mungkin, tetapi ada satu hal yang harus kalian jaga. Jangan jauh dari Allah. Gimana pun kita ikhtiar, gimana pun kita bermimpi, kalau kita jauh dari Allah, kita nggak punya support. Karena satu-satunya yang bisa mentakdirkan kita dengan takdir yang baik hanyalah Allah. Jangan jauh dari Allah. Gimana caranya biar dekat sama Allah? Dekatilah kekasih-kekasih Allah. Bergaul dengan orang soleh. Saya merasa sangat terjaga karena saya bergaulnya sama Ustadz Amri, Ustadz Abu Huzaifah, Ustadz Ivan, orang-orang soleh di antara sahabat saya. Mereka yang jaga saya. Kalau saya lagi drop, mereka ingatin. Kalau saya lagi malas, mereka semangatin. Jangan jauh dari Allah. Caranya, biar kita nggak jauh dari Allah, jangan sendiri. Berjamaahlah. Harus dekat dengan orang-orang soleh. Dengan kayak gitu, apapun yang kalian mimpikan, insya Allah selama kalian berani dan tidak mudah menyerah, Allah akan mudahkan semua mimpi dan harapan kalian. Bermimpilah yang tinggi, beranilah memulai, jangan jauh dari Allah. Cara dekat dengan Allah, dekati kekasih-kekasih Allah.